Haleluya, kembali lagi kita di dalam GPD Film Matimas Menyapa. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita akan lihat firman Allah. Kita buka di dalam Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Sekali lagi Roma pasal yang pertama ayat 16 sampai 17 dikatakan demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, saudara yang kekasih dan Tuhan, kita lihat di sini bahwa Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat yang ada di Roma bahwa dia mempunyai keyakinan yang kokoh terhadap Injil. Karena dikatakan di sini, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Rasul Paulus percaya, Rasul Paulus mempunyai keyakinan yang kokoh terhadap Injil. Kenapa Rasul Paulus mempunyai keyakinan yang kokoh terhadap Injil? Kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman Tuhan katakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi kita lihat di sini, kenapa Rasul Paulus mempunyai keyakinan yang kokoh terhadap Injil? Karena Injil adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Dan inilah yang membuat sampai Rasul Paulus, dia percaya sungguh terhadap Injil. Dia mempunyai keyakinan yang kokoh terhadap Injil. Dan dia katakan di sini bahwa karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Firman itu adalah Allah yang sanggup menyelamatkan setiap orang yang percaya. Firman ini sanggup menyelamatkan kepada orang yang percaya, kepada kita anak-anak Tuhan. Pada saat kita mau percaya dan kita mau hidup di dalam firman. Nah, sebab itu Rasul Paulus katakan, dia mempunyai keyakinan yang kokoh terhadap Injil. Kenapa? Karena Injil itu yang sanggup menyelamatkan kehidupan kita orang percaya. Firman itu yang memberikan kehidupan kepada kita sebagai orang yang percaya. Nah, di dalam ayat selanjutnya, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Di sini dikatakan bahwa akan memimpin dari iman kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana orang percaya itu akan hidup oleh iman? Inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dikatakan sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Kebenaran inilah yang memimpin kita orang percaya. Kebenaran inilah yang membawa kita kepada iman, kepada Kristus. Kalau kita tidak memiliki keyakinan yang kokoh terhadap Injil, terhadap firman itu, bagaimana iman kita ini mau bertumbuh? Bagaimana iman kita ini mau terus bertumbuh di dalam kehidupan kita? Karena ada kebenaran Allah, maka iman kita ini terus bertumbuh dan tetap percaya kepada Allah.
Nah, ini yang Rasul Paulus katakan. Dia katakan yang pertama, di dalam Injil, di dalam firman itu ada kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan orang yang percaya. Di dalam Injil ada kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dan yang kedua, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Dan kebenaran inilah yang memimpin kehidupan orang percaya menuju kepada iman yang benar. Kebenaran inilah yang membawa kehidupan orang percaya untuk hidup di dalam iman kepada Kristus Yesus. Maka kita disebut orang benar akan hidup oleh iman. Jadi saudari yang kekasih dalam Tuhan, kita lihat di sini bahwa apa yang Rasul Paulus katakan, bahwa dia mempunyai keyakinan yang kokoh terhadap Injil karena dia percaya di dalam Injil itu ada kekuatan yang sanggup menyelamatkan. Dan yang kedua, dia katakan sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang akan memimpin kehidupan kita orang percaya menuju pada iman yang benar, iman kepada Yesus Kristus. Jadi bagaimana kita mau percaya kalau tidak ada kebenaran? Bagaimana kita mau percaya kalau tidak ada kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan kehidupan kita? Karena ada kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan, karena ada kebenaran Allah, maka kita akan terus percaya dan kita akan terus menuju kepada iman kepada Kristus Yesus yang sudah memimpin kehidupan kita, orang yang percaya. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang yang percaya, percayalah saudara yang kekasih. Mari kita menjadi seperti ya Rasul Paulus. Dia katakan bahwa aku mempunyai keyakinan yang kokoh terhadap Injil. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan. Dan kemudian yang kedua, karena di dalamnya ada kebenaran Allah. Hiduplah di dalam Injil. Hiduplah di dalam firman itu. Sehingga kebenaran ini yang akan memimpin kehidupan kita orang percaya. Amin. Mari saudara yang kekasih dalam Tuhan, aminkan firman Allah dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyatakan sesuatu di dalam kehidupan kita karena kita percaya bahwa Kristus adalah kekuatan Allah yang sanggup memberikan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya akan Injil-Mu Tuhan, kami percaya akan firman-Mu. Karena di dalam Tuhan ada kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan kehidupan kami, yang sanggup memberkati kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan kami serahkan dan kami percaya, kami aminkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu. Berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kau yang memimpin kehidupan mereka Tuhan. Mereka yang saat ini Tuhan sedang dalam kelemahan, Kau berikan kekuatan. Mereka yang saat ini sedang sakit, Engkau tolong jamah dan sembuhkan Tuhan. Dan Tuhan tolong Tuhan di dalam segala aktivitas mereka Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, Engkau buat berhasil sehingga semuanya boleh memuliakan dan mengagungkan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa haleluya, amin.